Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mafa Indasari, NIM D22062 dari kelas S22 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case, DFD, dan ELD. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem informasi pemesanan obat. Yang pertama adalah start, yaitu dimulai. Kemudian sign, yaitu pembuatan akun melalui input email atau nomor HP dan password. Kemudian setelah melakukan sign, melakukan login, yaitu dengan memasukkan input username dan password yang telah didaftarkan tadi. Kemudian masuk akan ada pilihan merek obat atau gejala. Apabila kita memilih merek obat, maka akan masuk ke tampilan input merek obat. Setelah menginput merek obat, kemudian kita melakukan pemesanan obat, lalu pengecekan stok, kemudian verifikasi pemesanan. Jika kita setuju, maka kita akan masuk ke pemilihan metode pembayaran. Kita bisa memilih untuk melakukan pembayaran atau mengambil pesanan obat. Melakukan pembayaran di sini yaitu apabila kita melakukan pembayaran secara online. Kemudian kita memverifikasi pembayaran. Setelah memverifikasi pembayaran, kita mengambil pesanan obat di apotik dan selesai. Lalu jika kita tadi memilih gejala, kita akan masuk ke halaman input gejala yang diderita. Kita bisa menginputkannya seperti misalnya sakit kepala, batuk, demam, dan lain sebagainya. Kemudian kita menginput usia untuk konsumsi obat, kemudian input berat badan, dan input alergi obat. Kemudian akan muncul rekomendasi obat. Setelah itu kita bisa melakukan pemesanan obat, lalu pengecekan stok obat, kemudian verifikasi pemesanan. Jika kita setuju, maka kita akan masuk ke pemilihan metode pembayaran. Jika kita tidak setuju, maka kita akan kembali ke halaman pilihan merek obat atau gejala. Jika kita setuju, kita akan memilih metode pembayaran seperti tadi yang di awal. Kemudian kita bisa memilih melakukan pembayaran atau mengambil pesanan obat. Jika kita ingin melakukan pembayaran secara offline, maka kita bisa langsung mengambil pesanan obat dan membayarnya di sana. Kemudian selesai. Saya akan menjelaskan tentang flowchart use case. Di sini saya membuat sistem informasi pemesanan obat. Nah, dalam use case ini terdapat dua akta dalam sistem informasi pemesanan obat yang saya buat. Akta pertama adalah petugas apotik atau admin. Dalam sistem informasi pemesanan obat, petugas apotik dapat menginput data obat yang dipasarkan seperti jenis obat, merek obat, jumlah yang tersedia di apotik untuk memudahkan pelanggan dalam mencari produk. Petugas apotek juga dapat melakukan transaksi penjualan kepada user atau pelanggan. Petugas apotek dapat menginput total biaya obat yang dibeli oleh user atau pelanggan melalui sistem. Selain itu, petugas apotek juga melakukan konfirmasi pembayaran telah diterima apabila user melakukan pembayaran online atau transfer bank. Yang kedua adalah akta user atau pelanggan. Dalam sistem informasi pemesanan obat, user dapat menginput gejala, merek obat, serta menginput informasi pribadi seperti umur, berat badan, dan alergi terhadap obat tertentu yang akan menjadi acuan bagi sistem untuk memberikan rekomendasi obat yang tepat kepada user. User dapat melakukan transaksi pembelian obat. User juga dapat melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi. Nah, tadi adalah penjelasan saya terkait use case. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD.
Nah, berikut ini adalah DFD dari sistem informasi yang telah saya buat. Yang pertama ada DFD level 0. Di sini ada pelanggan, apoteker, dan admin. Dalam pelanggan ini ID pelanggan itu mendapatkan output berupa ID pelanggan dan mendapatkan input berupa data kebutuhan obat, pembayaran, konfirmasi, dan output yang lain yaitu berupa rekomendasi dan pembelian. Sedangkan pada apoteker itu melakukan input berupa input data obat dan stok obat dan akan mendapatkan output berupa info pembelian. Selanjutnya adalah admin. Admin mendapatkan output berupa stok obat, info pemesanan obat, data kebutuhan obat, dan mendapatkan input berupa konfirmasi, yaitu bisa konfirmasi pembayaran dan pembelian. Selanjutnya ada DFD level 1. DFD level 1 yang pertama adalah pencarian obat. Dalam pencarian obat itu ada pelanggan dan apoteker yang terlibat. Pelanggan itu melakukan input berupa input gejala, input data kebutuhan obat, serta input merek. Dan pelanggan akan mendapatkan output berupa rekomendasi obat. Apoteker mendapatkan input itu input data obat dan input stok obat. Kemudian akan masuk ke database obat serta pelanggan yang dapat diakses oleh baik itu pelanggan dan apoteker. Selanjutnya adalah pembelian obat. Pada pembelian obat ini yang terlibat adalah pelanggan dan admin, serta terdapat database pemesanan obat. Jadi pelanggan melakukan input berupa pemesanan obat serta konfirmasi pembelian obat dan mendapatkan output berupa total biaya pembelian obat. Sedangkan admin melakukan input berupa pengecekan stok dan mendapatkan output berupa pesanan obat. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Dalam pembayaran yang terlibat itu sama pelanggan dan admin. Nah, juga ada database yaitu pembayaran. Pelanggan menginput pembayaran dan akan mendapatkan output berupa bukti pembayaran serta metode pembayaran. Sedangkan admin menginput konfirmasi pembayaran diterima serta mendapatkan output info pembayaran. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai DFD dan yang terakhir adalah EAD. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang EAD. Di sini ada beberapa database, yaitu ada pelanggan, pembayaran, admin, apoteker, pemesanan obat, serta obat yang mereka saling terhubung. Yang pertama adalah pelanggan. Dalam pelanggan itu ada ID pelanggan yang sebagai primary key, dan dalam itu ada username, password, nama pelanggan, email, gejala, umur, berat badan, dan alergi obat. Lalu ada apoteker. Apoteker di sini ada ID apotik, username, password, nama apoteker, nomor telepon, nama apotik, jenis kelamin, dan alamat. Dan ID apoteker di sini yang menjadi primary key. Lalu ada admin. Dalam admin itu ada ID admin, username, password, nama admin, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Dan ID admin itu menjadi primary key. Selanjutnya ada obat. Dalam obat ini ada ID obat, ID apoteker, merek obat, jenis obat, kode obat, pabrik obat, stok obat, deskripsi obat, dan harga. Dan ID obat menjadi primary key. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran itu isinya ada ID pembayaran, ID pelanggan yang didapatkan dari database pelanggan, lalu ada ID admin yang didapatkan dari database admin, lalu ada total pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, serta status pembayaran. Dan primary key-nya merupakan ID pembayaran.
Selanjutnya ada pemesanan obat. Pemesanan obat itu dalamnya ada ID pemesanan sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan yang didapat dari database pelanggan, lalu ada ID admin yang didapatkan dari database admin, lalu ada ID obat yang didapatkan dari database obat, lalu ada jumlah obat, tanggal pemesanan. Pada database apoteker dan obat itu terhubung, yaitu pada database obat ada ID apoteker yang diambil dari database apoteker. Sekian penjelasan saya mengenai EAD. Selanjutnya adalah apa yang saya dapatkan selama kuliah ini. Yang pertama, saya mengetahui tentang macam-macam flowchart yang digunakan dalam pembuatan sistem. Saya juga mengerti bagaimana cara pembuatan business case, DFD, EAD, dan saya mengetahui jadi kalau ingin membuat sebuah sistem itu perlu dirancang dulu menggunakan flowchart di business, DFD, dan EAD akan lebih terstruktur. Demikian penjelasan saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.